Bencana banjir di Indonesia telah menimbulkan kerugian triliunan rupiah dengan korban jiwa yang tidaklah sedikit. Dalam interval 1991 sampai 1995, banjir di Indonesia telah membuat sebanyak 4.000 jiwa meninggal, 6.000 luka-luka, sekitar 7 juta menderita, serta 300.000 rumah mengalami kerusakan. Perkiraan kerugian tersebut belum memperhitungkan bencana banjir dalam skala kecil, kerugian imaterial, dan kerugian tidak langsung yang tidak sedikit jumlahnya. Seperti yang kita ketahui, banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap ke daratan. Hal ini bisa terjadi akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang dapat mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Banjir bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi biasanya berupa hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan deras dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan banjir. Lalu yang kedua ada lelehan salju. Lelehan salju pada musim semi yang diakibatkan meningkatnya suhu dapat memperbesar volume air pada laut maupun sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, pengembalian air. Pengembalian air yang dimaksud adalah meluapnya air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air sehingga dapat terjadi banjir. Dan yang terakhir, ada topografi dan drainase. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya banjir lebih tinggi. Contoh dataran yang memiliki topografi yang buruk adalah beberapa daerah di Jakarta dengan ketinggian 8 meter di atas permukaan laut, di mana hal tersebut masuk ke kategori dataran rendah, sehingga beberapa daerah di Jakarta tidak terhindarkan dari banjir. Jadi di sini ada 4 jenis-jenis banjir. Yang pertama ada banjir luapan sungai. Jadi banjir luapan sungai ini terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normal. Yang kedua ada banjir luapan laut. Banjir ini disebabkan oleh naiknya permukaan laut seiring kali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang ketiga ada banjir genangan. Banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Yang keempat ada banjir bandang. Jadi banjir bandang ini banjir yang sangat kuat dan mendadak, yang seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur airnya. Jadi banjir ini juga memiliki dampak. Jadi dampak-dampak tersebut adalah yang pertama, banjir menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Itu banjir dapat mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius. Yang kedua, banjir juga menyebabkan kerusakan properti, baik dari rumah, bisnis, infrastruktur, dan lain-lain. Yang ketiga ada kerugian ekonomi. Banjir bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi. Yang keempat, kerugian lingkungan. Banjir juga dapat merusak ekosistem sungai dan daerah pesisir. Dan yang terakhir, krisis air bersih. Jadi kalau banjir, air minum tercemar dan menyebabkan krisis air bersih. Banjir terjadi karena adanya gangguan terhadap siklus air. Dalam prosesnya, siklus hidrologi memerlukan vegetasi sebagai agen penahan aliran air. Mengapa aliran air perlu ditahan? Lalu, bagaimana peran vegetasi dalam menangani gangguan siklus air? Pada saat musim penghujan, presipitasi air terjadi dengan intensitas yang tinggi. Air yang turun melalui proses presipitasi akan mengalami infiltrasi atau perkolasi, dan sebagiannya lagi akan mengalir di permukaan. Vegetasi memiliki kemampuan menyerap air melalui perbedaan tekanan osmotik akar dengan tanah, sehingga air yang terdapat dalam pori-pori tanah sebagian masuk ke dalam perakaran vegetasi. Pada saat musim kemarau, air evaporasi terjadi dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kadar air tanah menjadi berkurang dan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Namun, keberadaan vegetasi
dapat mengurangi intensitas evaporasi dengan mekanisme fisiologi vegetasi akibat adanya rangsangan kekeringan. Vegetasi yang tidak ada dalam siklus air dapat menyebabkan genangan permukaan atau banjir. Genangan permukaan terjadi karena pori-pori tanah telah mencapai titik jenuh untuk menampung air akibat infiltrasi air dalam jumlah besar saat musim penghujan. Begitupun sebaliknya, intensitas evaporasi saat musim kemarau menjadi lebih besar karena tidak ada vegetasi yang menahan air tanah dalam tubuhnya. Bencana kekeringan pun tak dapat dipungkiri lagi. Dapat dikatakan adanya gangguan terhadap kondisi vegetasi dapat menyebabkan gangguan terhadap siklus air. Oleh karena itu, alih fungsi lahan hutan dan deforestasi berskala besar di wilayah Kalimantan dan Sulawesi dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.